Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Andini Amiu dengan NIM A111210017 dari kelas A angkatan 2021. Di sini saya membuat video presentasi dari tugas resume saya. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurhalifah, SPD MPD. Oke, baik. Di sini kita akan membahas apa sih itu pengertian buku teks. Nah, jadi pengertian buku teks menurut Permendikbud nomor 8 tahun 2016 adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sebagai media dan sumber pembelajaran, buku teks mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian pengertian buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum KBK. Buku teks Bahasa Indonesia tingkat SD dalam kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi adalah materi ajar yang dirancang untuk siswa sekolah dasar sesuai dengan pendekatan kurikulum tersebut. KBK menekankan pengembangan kompetensi siswa, termasuk kemampuan berbahasa Indonesia. Buku teks Bahasa Indonesia untuk SD di bawah KBK dirancang untuk membantu siswa memahami keterampilan berbahasa Indonesia seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara sesuai dengan perkembangan dan tingkat usia mereka. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum KBK. Yang pertama itu kurikulum yang berpusat pada siswa. Buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum Berbasis Kompetensi atau Kurikulum 2004 disusun dengan menekankan pada kemampuan siswa dalam menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada materi yang relevan dengan kebutuhan siswa. Buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum Berbasis Kompetensi atau Kurikulum 2004 disusun dengan memperhatikan kebutuhan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Adapun kekurangan dari buku teks KBK ini yaitu yang pertama, materi yang terlalu padat. Buku teks Bahasa Indonesia SD KBK memiliki materi yang terlalu padat sehingga sulit untuk dipelajari oleh siswa dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat menyebabkan siswa merasa kesulitan dan tertekan. Yang kedua itu kurang adanya kegiatan evaluasi. Buku teks Bahasa Indonesia SD KBK kurang adanya kegiatan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Hal ini dapat menyebabkan guru kesulitan untuk menilai kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, contoh buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum KBK. Pada materi membaca, buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum Berbasis Kompetensi atau Kurikulum 2004 memuat berbagai macam jenis teks seperti teks fiksi, teks non-fiksi, dan puisi. Kekurangan kegiatan evaluasi terlihat pada bagian akhir buku teks Bahasa Indonesia SD KBK. Pada bagian ini hanya disajikan satu atau dua kegiatan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Selanjutnya kita beralih pada pengertian buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum KTSP adalah materi pelajaran yang digunakan untuk membantu siswa belajar bahasa Indonesia sesuai dengan pendekatan dan kurikulum yang berlaku saat itu, yaitu KTSP. Buku teks ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia siswa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, serta memahami berbagai aspek kebahasaan dan sastra Indonesia. Buku teks Bahasa Indonesia KTSP pada umumnya disusun berdasarkan kurikulum dan panduan yang berlaku pada saat KTSP diterapkan. Mereka mencakup materi pembelajaran yang mencerminkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa pada tingkat SD sesuai dengan KTSP. Lanjut, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan buku teks
Bahasa Indonesia Kurikulum KTSP. Kelebihan yang pertama yaitu berbasis kompetensi. Buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP disusun dengan berbasis kompetensi sehingga dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, mengintegrasikan aspek-aspek bahasa. Buku teks Bahasa Indonesia SD KTSP mengintegrasikan aspek-aspek bahasa, yaitu aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa secara utuh. Adapun kekurangan dari buku teks KTSP ini yaitu kurang adanya kegiatan evaluasi. Buku teks Bahasa Indonesia SD KTSP kurang adanya kegiatan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Hal ini dapat menyebabkan guru kesulitan untuk menilai kemajuan belajar siswa. Kekurangan yang kedua yaitu kurang adanya kegiatan yang melatih kreativitas siswa. Buku teks Bahasa Indonesia SD KTSP kurang adanya kegiatan yang melatih kreativitas siswa. Hal ini dapat menyebabkan siswa kurang berkembang secara kreatif. Adapun contoh dari buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum KTSP adalah materi pelajaran menulis. Pada materi pelajaran menulis, buku teks Bahasa Indonesia SD KTSP menyajikan kegiatan-kegiatan yang melatih siswa untuk menulis secara efektif dan komunikatif. Misalnya, siswa diminta untuk menulis sebuah karangan dengan tema tertentu. Kekurangan kegiatan yang melatih kreativitas siswa terlihat pada bagian materi pelajaran menulis. Pada bagian ini, lebih banyak disajikan kegiatan menulis yang bersifat faktual, sedangkan kegiatan menulis yang bersifat kreatif kurang disajikan. Selanjutnya, pengertian buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 adalah materi pembelajaran yang digunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada tahun 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan bertujuan untuk merespon perkembangan pendidikan dan memperbarui pendekatan pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia. Buku teks Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia siswa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, serta pemahaman kebahasaan dan sastra. Adapun kelebihan dan kekurangan buku teks ini yaitu berbasis kompetensi. Buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum 2013 disusun dengan berbasis kompetensi, sehingga dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kelebihan yang kedua yaitu mengintegrasikan aspek-aspek berbahasa. Pada buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum 2013 mengintegrasikan aspek-aspek bahasa yaitu aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa secara utuh. Adapun kekurangan dari buku teks ini sendiri yaitu yang pertama, materi yang terlalu padat. Buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum 2013 memiliki materi yang terlalu padat, sehingga sulit untuk dipelajari oleh siswa dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat menyebabkan siswa merasa kesulitan dan tertekan. Yang kedua, kurang adanya evaluasi. Buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum 2013 kurang adanya kegiatan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Hal ini dapat menyebabkan guru kesulitan untuk menilai kemajuan belajar siswa. Kita masuk ke contoh buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. Pada materi pelajaran membaca, buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum 2013 menyajikan kegiatan-kegiatan yang melatih siswa untuk membaca secara kritis dan kreatif. Misalnya, siswa diminta untuk membaca buku teks dan kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kekurangan materi yang terlalu padat. Kekurangan materi yang terlalu padat terlihat pada bagian awal buku teks Bahasa Indonesia SD Kurikulum 2013.
Pada bagian ini disajikan terlalu banyak materi yang harus dipelajari oleh siswa. Oke, kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah pengertian buku teks bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Buku teks bahasa Indonesia pada tingkat sekolah dasar dalam kurikulum merdeka merupakan buku teks dengan kurikulum yang lebih menekankan keleluasaan guru dalam memilih perangkat pembelajaran. Guru dapat memilih dan menentukan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa. Selain keleluasaan, kurikulum merdeka juga menekankan pada proyek yang dapat dihasilkan oleh peserta didik. Proyek tersebut tidak terikat pada mata pelajaran karena tidak bertujuan secara langsung dalam mencapai target pembelajaran tertentu. Ada kelebihan dan kekurangan pada buku teks bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu berbasis kompetensi dan karakter. Buku teks bahasa Indonesia SD kurikulum merdeka disusun dengan berbasis kompetensi dan karakter. Hal ini berarti bahwa buku teks ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang kedua, menyajikan materi yang kontekstual. Buku teks bahasa Indonesia SD kurikulum merdeka menyajikan materi yang kontekstual. Artinya, materi yang disajikan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami materi yang lebih mudah. Adapun kekurangan dari buku teks ini sendiri yaitu yang pertama, materi yang belum matang. Buku teks bahasa Indonesia SD kurikulum merdeka masih dalam tahap pengembangan, sehingga materinya belum sepenuhnya matang. Hal ini dapat menyebabkan guru kesulitan untuk menggunakan buku teks ini dalam pembelajaran. Kekurangan yang kedua adalah kurang adanya kegiatan evaluasi. Buku teks bahasa Indonesia SD kurikulum merdeka kurang adanya kegiatan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Hal ini dapat menyebabkan guru kesulitan untuk menilai kemajuan belajar siswa. Contoh buku teks bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Pada materi pelajaran mendengarkan, buku teks bahasa Indonesia SD kurikulum merdeka menyajikan kegiatan-kegiatan yang melatih siswa untuk mendengarkan secara aktif dan cermat. Misalnya, siswa diminta untuk mendengarkan sebuah cerita dan kemudian diminta untuk menceritakan kembali cerita tersebut. Selain itu, siswa juga diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi cerita yang didengarnya. Kekurangan kegiatan evaluasi. Kekurangan kegiatan evaluasi terlihat pada materi pelajaran menulis. Pada materi ini, hanya disajikan 1 atau 2 kegiatan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Baik, cukup sampai di sini dulu video presentasi saya. Semoga berguna dan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.